Waalaikumsalam. Pak, sebagai juru pelihara Masjid Nurul Iman nih Pak. Iya. Kami ingin bertanya-tanya sedikit tentang sejarah Masjid Pusaka Nurul Iman ini. Pak, boleh Pak? Boleh. Juru pelihara Masjid Pusaka Nurul Iman, Bapak Makran, akan menceritakan sejarah masjid ini. Pak, bagaimana Pak sejarahnya Masjid Pusaka Nurul Iman ini bisa disebut sebagai Masjid Pusaka Pak? Masjid Pusaka Nurul Iman ini disebut Masjid Pusaka Nurul Iman karena masjidnya salah satu masjid yang pertama kali dibangun di Kabupaten Tembalung. Pada tahun berapa Pak pembangunannya? Pembangunannya dibangun pada tahun 1638. Pembangunan masjid ini sendiri dilakukan oleh Khatib Dayan bersama Datu Puain, tokoh adat Dayak Meratus yang dibantu ketiga saudaranya yang telah memeluk Islam, berkat syiar yang dilakukan oleh Khatib Dayan sebagai penyebar Islam dari Demak. Beliau adalah tokoh Dayak yang ada di Dayak Meratus yang diamnya di pesisir Sungai Tabalung. Iya. Jadi pada waktu itu beliau ada 4 orang bersaudara membangun ada 3 masjid. Yang pertama Masjid Puain Kanan, Masjid Pasar Arba Banuaras, dan yang ketiga Masjid Paringin. Pak, bagaimana Pak sejarahnya kisah hidup beliau? Apakah ada? Hidup beliau ini adalah salah satu tokoh Dayak yang disegani oleh para Dayak-Dayak yang ada di Kabupaten Tembalung, khususnya di Banua Lima. Beliau ini diislamkan setelah Islamnya Pangeran Suryansah di Banjarmasin. Lalu diutus lagi Habib Dayan yang utusan dari Kerajaan Demak untuk mengislamkan tokoh Dayak di Benua Lima, tepatnya di Desa Puain Kanan. Salah satunya yaitu Datu Puain itu ya Pak? Datu Puain. Apakah ada benda-benda bersejarah? Banyak. Seperti apa? Bisa tunjukkan? Yang pertama masjid ini, karena kemarin tuh masjid ini pada zaman Belanda itu dibakar oleh Belanda, jadi peninggalan-peninggalan beliau adalah tiang-tiang yang ada ini. Ini tiang ini dibangun oleh 4 orang bersaudara, jadi satu orang tiang, satu orang satu tiang memberikan masjid ini. Ini berarti tiang ini dari awal masjid dibangun. Nah, terus ada pemukul beduk di muka sana lagi satu, dan beduknya adapun beduk itu satu pohon dibagi 3. Jadi untuk yang pohon yang untuk batangnya yang paling bawah itu Masjid Pusaka Puain Kanan, tengahnya Masjid Pasar Arba Banuaras, dan ujungnya Masjid Paringin. Pak, kembali ke tiang ini Pak. Ini tiangnya apakah tidak lapuk karena sudah lama ya Pak ya? Ya itulah keajaibannya Bu. Karena tiang ini kalau kita hitung hampir 400 tahun kan? Iya. Ya, kalau kita hitung mungkin lapuk lah sudah. Tapi inilah keajaiban tiang ini. Ada 3, dulu tuh ada 4 benda Bu. Iya. Yang pertama beduk, yang kedua pemukul beduk, yang ketiga ada petaka yang di atas sana cuman kada kelihatan. Yang keempat ada tongkat untuk khutbah, untuk khatib untuk memberikan khutbahnya. Namun tongkat itu pada tahun 90-an kemarin hilang, tidak ketahuan entah kemana. Hilangnya di masjid ini? Di masjid ini. Tepat hari sore Jumat kemarin, sore Kamis hilang. Jadi Jumat tuh semuanya tuh pada kaget kemana gitu. Tahun berapa Pak itu hilangnya Pak? Sekitar tahun 90-an, cuman kita lupa tahunnya tahun berapa, cuma kurang lebih tahun 90-an kemarin. Nah, kemudian adapun petaka yang di atas itu pembuatannya dibuat oleh saudara Datu yang paling akhir, yang bungsu. Beliau itu kebetulan belum Islam. Iya. Jadi ada yang Islam itu ada 3 bersaudara, yang membuat petaka yang di atas itu beliau belum Islam. Nah, alasan beliau belum Islam, beliau itu untuk membimbing para Dayak-Dayak yang ada di daerah sini. Kemudian benda-benda yang ada di dalam yang ada di hutan-hutan itu alasan beliau. Seandainya aku masuk Islam, kata beliau, siapa yang memelihara ini? Jadi nantinya di akhir zaman sebagai tanda aku masuk Islam, kata beliau, inilah tandanya membuatkan petaka masjid yang ada di sini. Sebagai bukti. Selain itu Pak, apakah ada cerita lain? Kalau keganjilan kalau keajaiban masjid ini banyak Bu. Kemarin waktu pembangunan masjid di pantai itu ada orang yang menghina-hina lah maksudnya dengan masjid ini. Iya. Nah, akhirnya orang yang menghina masjid ini
ada satu kapal kemarin yang dari negara berdagang ke Tabalong, mengatakan bahwa masjid inikah Masjid Keramat Wain Kanan, kecil amat bilangnya. Nah setelah ia menghina-hina itu, satu Bu kayak orang kesurupan, lalu dipegang lagi oleh satu kesurupan, akhirnya satu kapal itu semuanya kesurupan. Nah dengan adanya demikian, lalu minta ampunlah dengan masjid ini, artinya banyak-banyak diampuni kami seandainya ada kesalahan menghina masjid tempat ibadah. Nah kemudian itu dengan sendirinya mereka sadar sendiri kemarin. Kalau peziarah Pak? Kalau peziarah, masjid ini peziarahnya tiap hari Bu. Jadi kalau satu bulannya tuh, kalau di buku tamu yang kami ada tuh kurang lebih ada sampai 400 sampai 300. 300 sampai 400 orang sebulan Pak? Sebulan. Jadi masjid ini dipelihara oleh dilindungi oleh Cagar Budaya Pusat yang sekarang diawasi oleh Cagar Budaya Kalimantan Timur, BPJB Kalimantan Timur. Jadi ada 2 masjid aja Bu yang ada di Kabupaten Tabalong ini, Masjid Pasar Arba Benua Lawas Wain Kanan, itu yang dilindungi oleh Cagar Budaya Pusat. Yang situs-situs Cagar Budaya yang lainnya tuh cuma dilindungi oleh kabupaten. Apakah ada di sekitar sini apa dari bukan, bahkan sampai keluar Kalimantan. Dari mana aja Pak? Yang paling banyak itu Bu dari Kalimantan Timur. Yang paling banyak. Soalnya Pak bertakun kenapa bukan Kalimantan Timur itu sampai berziarah ke masjid ini? Apa alasannya gitu? Soalnya Pak? Alasan pertama, kalau mereka itu orang-orang Tabalong mau kada mau tiap tahunnya itu mesti ziarah ke sini. Nah alasannya macam-macam Bu. Ada yang sakit dan ada juga yang nazarnya itu kesampaian, jadi ziarah ke sini. Berarti yang ziarah tuh sebenarnya orang Tabalong. Orang Tabalong yang tinggal di luar daerah. Kemarin tuh ada orang dari Jakarta nginap di sini, ada beberapa malam. Kami tanya, bulan puasa waktu itu. Iya. Kami tanyakan dari mana Bu? Dari Jakarta. Sekalinya lama-lama bicaranya orang Tabalong juga tinggalnya di Jaro, cuman di Jakarta. Orang Tabalong tapi tinggal di Jakarta Pak. Bisa Pak Pian menunjukkan benda-benda yang bersejarah? Bisa. Kemarin Bu waktu membangun tahun 1963 itu masjid ini rehab pertama itu, mereka yang dari Dayak Upau tuh banyak yang bantu ke sini. Nggih. Karena alasannya Dayak dia yang ada di Upau itu ya saudara bungsu oleh Datu ini yang membimbing di sana. Jadi alasan mereka itu antara Wain Kanan dengan Upau itu ada hubungan darahnya maksudnya. Kalau boleh tahu berapa kali renovasi itu Pak? Banyak. Tapi kebanyakan bentuknya kadang merubah, cuma karena masjid ini kenapa kalau dilihat kan baru. Kenapa? Karena masjid ini waktu zaman Belanda itu dibakar oleh Belanda. Nah dibakar oleh Belanda, sebenarnya tempatnya masjid ini bukan di sini Bu, tempatnya di sana. Jadi waktu itu namanya masih Benua Usang, bukan Wain Kanan, Benua Usang. Terus dibakar oleh Belanda. Jadi bahasa Puai itu, kalau bahasa daerah kami itu bakar. Nah jadi maksudnya dipuai oleh Belanda, dibakar oleh Belanda, lalu dibahasakan oleh bahasa kami daerah ini dipuai. Terus untuk menyesuaikan nama kampung tambah innya jadi Wain Kanan. Nah terus petaka masjid yang kita bilang tadi, waktu dibakar itu terbangnya sungai Bu. dibuang ke sungai? Bukan terbang ke sungai. Terbang ke sungai, jadi sudah lama kelamaan ada kurang lebih 1 kali pindah masjid. Waktu masjid bukan di sini, di hulu sana di RT 1. Nah lalu juru pelihara masjid ini kemarin mancing ke sungai. Setelah mancing ke sungai, terus sepertinya kena ikan Bu. Hampir 2 jam untuk menaikkan ikan tuh tidak dapat. Nah taunya setelah kelamaan naik, disangka ikan, taunya petaka masjid yang naik. Nah lalu di sana ada alamat. Kalau petaka masjid dinaikkan di sana, di mana dinaikannya petaka masjid?
disitulah bangun masjidnya nanti. Nah pas di sini kemarin. Jadi oleh yang punya tanah ini karena kebetulan waktu itu kan orang dermawan semua. Jadi tanah untuk bangun masjid kami hibahkan. Itu banyak sejarahnya. Ini pemukul beduk. Itu yang dari dulu Kakak? Yang dari dulu. Jadi buatan yang tahun 1638. Beliau ini Islamnya tahun 1625. Jadi seperti orang memilih kepala desa kalau di sana itu. Nah kalau di Buayan Kanan ini kami hampir turun-temurun. Nah, jadi sejarah-sejarah itu sejarahnya terjaga nggih. Nah inilah pemukul beduknya yang dibuat tahun 1638 kemarin. Nah, sebenarnya 625 itu cuman Islam beliau. 10 tahun berselang lalu membangun 3 masjid. Masjid Buayan Kanan ini dibangun pada waktu sembahyang subuh untuk memancang tiang tuanya. Masjid Pasar Arba Benua Lawas dibangun setelah selesai sholat zuhur, dan kemudian Masjid Paran itu dibangun pada selesai salat asar. Kenapa ada 3 masjid dibangun, ada 3 wilayah? Karena waktu itu oleh Khatib Dayan agar penyiaran untuk agama Islam ini dibagi 3. Seperti hanya demikian sekarang, bagian wilayah utara, wilayah selatan, dan wilayah tengah. Nah lalu untuk wilayah utara ini kemarin selama 60 tahun orang-orang yang ada di daerah Kecamatan Tanta, Tanjung, Murung Pudak sampai ke Kecamatan Jaru, Gunung Halat sana sembahyang Jumatnya di sini. Sembahyang Jumatnya di sini. Jadi kemarin waktu dulunya itu kalau sore Kamis mereka hari Kamis sudah berduyun-duyun untuk mengerjakan sholat Jumat di sini. Jadi nginap di sini 1 malam. Nah dengan adanya demikian itu kemarin itulah lalu masjid ini dibakar karena anggapan para mereka yang ada orang Belanda itu anggapannya ada mengumpulkan persatuan untuk pemberontak, padahal sebenarnya enggak. Nah oleh sebab itu kemudian dibakar masjid ini Bu. Waktu dulu bisa dipegang Bu. Kenapa kami berikan kaca demikian? Karena waktu dulu itu kebanyakan ragam orang yang ziarah ke sini itu lalu ada yang mengambil, akhirnya kan habis. Nah oleh sebab itu kami bongkos. Jadi orang kampung pun tidak bisa lagi. Kemudian ada baju duplikat beliau. Baju duplikat itu kayak apa Pak? Duplikat baju beliau yang dulu kan, kalau aslinya nggak bisa dipegang lagi Bu. Nanti kita lihat. Boleh. Kalau orang menyambat nih baju Dadap Pitungkilan. Ini asli baju beliau. Ini asli baju beliau berarti ukurannya asli. Awak sidin. Ini duplikat loh Pak. Duplikatnya. Kenapa dibuka lagi lah? Yang aslinya Pak di mana? Yang aslinya kemarin waktu Bupati Badarudin kan. Nah entah di mana beliau nyimpannya. Karena Bupati Badarudin tuh beliau tuh orang sini. Orang asli sini. Nah ini selamarnya. Ukurannya ini sama persis apa? Sama. Gila. Kada merubah ukuran. Jadi masjid ini dengan masjid yang ada di Amuntai, nah kalau yang di Banyuhirang hampir sama umurnya. Hampir sama umur masjidnya. Hampir sama karena yang di Banyuhirang dulu kan Kabupaten Tabalong ini masih menyatu sama Amuntai kan. Jadi untuk Datu di sini tadi wilayah timur utara, untuk Pasar Arba Benua Lawas membawahi untuk penyiaran agama Islamnya di kecamatan sekarang Muara Harus, Kalua, Pugaan, sampai ke daerah Temiang Layang. Nah kemudian yang nomor 3, saudara Sidi yang nomor 3 itu untuk membawahi daerah kecamatan Kabupaten Balangan, waktu itu kecamatan Paringin sampai ke Halong sana. Nah ini Bu beduknya. Oh ini yang dari 3 pohon tadi. Dari satu pohon dibagi 3. Jadi pohonnya yang paling bawah Buayan Kanan, yang paling tengah, yang di tengahnya Pasar Arba Benua Lawas, yang paling ujung Paran Paringin. Yang paling baik itu orang untuk melihat kenangan-kenangan orang-orang dulu lah. Supaya tahu sejarahnya kayak apa terjadinya nih. Jadi beduknya ini asli, kalau ininya sudah beberapa kali ganti. Nah, makam yang 3 ini yang punya tanah Bu. Yang punya tanah. Kalau beliau ini ada makamnya.
Jadi yang 3 orang ini beliau tuh semuanya menghilang, wafat entah kemana. Kalau misalnya tadi kan lewat di daerah Iya. itu makam. Itu ada beberapa makam karena pendirian masjidnya kemarin di sana. Masjid pertama di sana dibangun. Jadi di sana tuh ada banyak makam, Bu. Yang ada makam Labailumiyah, ada macam-macam lah. Ada itu penjaga-penjaga Masjid Sidin kemarin, Hatib Bilalnya dan kaum masjidnya. Adapun Labailumiyah itu Dayak dari Maanyan mengabdi juga ke sini, masuk Islam, ikut ke sini. Makanya kemarin ada orang daerah kami yang Layang mencari di mana makamnya Datuk Labailumiyah, kan itu kepada Tuhan kami bilangnya. Kami tunjukkan lagi ke sana. Kalau misalnya luas masjid sendiri, Pak? Masjid ini kada berubah dari dulu, kurang lebih 10 kali 10 meter. 10 meter. Nah, oleh karena kada boleh digenali lagi masjid kami berikan ini nah, kanopi ini. Nah, jadi bantuan oleh Bapak Bupati. Cuman yang masih kami inginkan itu, Bu, keramik yang ada di sini. Ya. Karena untuk sembahyang Jumat tarawih melempar keluar, nah, sedangkan kayak ini kotor. Cuma kendalanya dana, mudah-mudahan pemerintah daerah khususnya Bapak Bupati Anang Sahfiani ini mungkin nantinya bisa bermurah hati lagi untuk membantu membuatkan keramik di masjid kami ini. Di sisi sebelah kanan masjid terdapat kolam yang dulunya dimanfaatkan sebagai tempat wudhu. Pak, selain itu apa lagi, Pak? Ada satu kolam masjid lagi, Bu. Nah, kolam masjid ini bukan buatan Datuk, Iya. cuman dianggap orang-orang peziarah di sini anggap mereka keramat juga, Bu. Karena anak-anak mereka yang sakit, ada yang macam-macam lah, ada yang nangis, kadang-kadang ada mau ampih, dikasihkan air ini, diminumkan atau dimandikan. Kebetulan berkat keramat masjid ini, orang-orang itu ampih. Nah, Misalnya sumber banyunya sendiri. sumber banyunya dari ledeng aja, Bu, dari ledeng aja. Jadi itulah keajaiban kolam ini. Banyak orang-orang, kemarin ada orang dari daerah Morakumam sana. Jadi waktu itu, Bu, sakit, garing banget. Jadi ujar menantunya itu karena pernah bernazar ziarah ke masjid ini, coba bang ziarah ke masjid poin kanan itu, karena sempian kemarin kan ada ziarah nazar ke sana. Nah, lalu dijawab oleh yang mertuanya itu, bintuhannya itu kasar, masjidnya itu hanya babang manjirah aja. Nah, akhirnya gatal awaknya sampai setahun lebih. Nah, jadi orangnya masih ada sampai setahun lebih. Jadi kemarin ujar yang menantu itu, coba bang pian kembali rujuk ke masjid itu ziarah, karena pian kemarin tuh najarnya sana mudahan ampih awak garing. Nah, lalu mending sidin ayo hamuni aku ampih getalannya, aku ziarah ke masjid. Nah, kebetulan hari ini menyambat nyamunnya bujur-bujur nah anu tuh keramat masjid ini ampih geta, isuk harinya ampih geta. Hari kemudiannya beliau ziarah ke sini, mandi banyu di kolam aja, nah ampih kunat-kunatnya ada lagi di awal bilang. Ini dibangun lawas apa mulai dahulu? Kalau ada salah tahun 1940 masih kolam ini dibangun. Dulu pemanfaatannya ke sana. Pemanfaatan untuk wudhu. Ini kolam ini separuh lagi ke bawah tanah separuh. Oh iya, Pak. Berapa Jadi meter? seandainya kolam ini dinaikkan ke atas, mungkin di atas kepalamu tenggelam. Karena orangnya bahari itu kan benar-benar kalau wudhu tinggi-tinggi. Jadi ada dimanfaatkan untuk wudhu lagi ini. Untuk wudhu ada kerannya. Ini dimanfaatkan segan memandi kanak. Nah, orang minta banyu buah bulik ke rumah ini. Jadi kan berdoaan lagi juru pelihara. Ini kala. Nah, mimbar ini diberi oleh orang Martapura. Sebenarnya orang sini juga. Haji Sabri yang memberi ini. Jadi Haji Sabri itu begana di Martapura karenanya tugas di sana. Jadi kemarin nelpon kita kayak pemimbar ganti aja, kami terserah aja menadunya, lalu digantikan ini semalam. Jadi ada tukaran hadiah dari Haji Sabri yang ada di Martapura, orang poin kanan. Nah, kambang tuh setiap kali peziarah membawa kambang, boy. Setiap kali peziarah tuh kebanyakan orang membawa kambang kain kuning.
Jadi kain kuning ini sudah menjadi tradisi ya yang kayak ini nah, lendak. Manapihiti hangguru ya bahasanya. Karena najar boy. Seandainya aku kau menukar motor, aku manapihiti hangguru biar anak kambang itu anak kebanyakan. Sama di pasar Arba sama kayak ini juga. Ya pemirsa, demikian sejarah Masjid Pusaka Nurul Iman yang telah dijelaskan Bapak Mahyuni sebagai juru pelihara Masjid Pusaka Nurul Iman ini. Semoga tayang ini bermanfaat bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid ini menjadi bukti sejarah bagaimana Islam memasuki Kabupaten Tabalong yang saat itu didominasi oleh suku Dayak, serta sebagai wujud toleransi dari suku Dayak yang didominasi oleh non-Muslim.